Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra, akrab disapa dengan nama Rangga, NIM 250401020034 dari kelas IF 702 Prodi S1 PJJ Informatika dengan dosen pembimbing Bapak Riyad Sahara SSI MT. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisa Sentimen Media Sosial Menggunakan Machine Learning, Studi Perbandingan Algoritma Klasifikasi. Nah, penelitian ini berfokus pada perbandingan beberapa algoritma machine learning untuk mengetahui algoritma yang memberikan performa terbaik dalam mengklasifikasikan sentimen teks media sosial berbahasa Indonesia. Mengapa penelitian ini penting? Dari latar belakang penelitian ini kan berasal dari banyaknya opini yang disampaikan masyarakat melalui media sosial. Nah, data tersebut itu sangat besar dan terus bertambah, tetapi sebagian besar berbentuk teks yang tidak terstruktur. Karena itu diperlukanlah analisis sentimen untuk membantu mengelompokkan opini menjadi sentimen positif, sentimen negatif maupun yang netral. Nah, tantangannya teks media sosial itu kan berbahasa Indonesia dengan banyak menggunakan singkatan, misalnya bahasa-bahasa yang tidak baku, slang gitu, dan variasi penulisan. Nah, selain itu performa analisis sentimen juga dapat berbeda ya, tergantung algoritma yang digunakan. Karena itulah penelitian ini mencoba membandingkan beberapa algoritma secara terkontrol. Nah, berdasarkan studi literatur ya yang saya lakukan, itu tidak ada satu algoritma pun yang selalu menjadi algoritma terbaik pada seluruh penelitian. Pada dataset dan domain tertentu, naive Bayes dapat memberikan hasil yang terbaik. Sedangkan pada penelitian lain, SVM atau random forest itu juga dapat jadi lebih unggul. Nah, karena itu fokus penelitian ini bukan sekedar mencari algoritma terbaik secara umum. Saya ingin melakukan perbandingan yang adil, yaitu menggunakan dataset, reprocessing, TF-IDF, pembagian data, proses validasi, dan matriks evaluasi yang sama. Dengan demikian, perbedaan hasil lebih dapat dikaitkan dengan karakteristik algoritma yang dibandingkan. Pada bagian fokus penelitian, pada rumusan masalah utama penelitian ini adalah bagaimana kinerja multinomial naive Bayes linear support vector machine dan random forest dalam melakukan klasifikasi sentimen media sosial berbahasa Indonesia. Nah, tujuannya adalah menerapkan ketiga algoritma tersebut untuk membandingkan performanya secara kuantitatif serta melihat perubahan performa setelah dilakukan hyperparameter tuning. Nah, penelitian ini juga dibatasi dengan menggunakan dataset. Itu ada ID SMSA dengan 3 label, yaitu positif, negatif, dan netral. Fitur utama yang digunakan adalah text tweet, sedangkan model deep learningnya itu tidak menjadi bagian dalam eksperimen ini. Oke, lanjut pada bagian studi literatur. Penelitian ini dibangun berdasarkan beberapa penelitian yang terdahulu ya. Misalnya ini dengan Cui dan rekan-rekan itu memberikan gambaran ya terkait perkembangan metode analisis sentimen dan menunjukkan bahwa naive Bayes serta SVM ya itu banyak digunakan sebagai benchmark. Kemudian ada Aprinastia dan rekan-rekan itu membandingkan naive Bayes dan SVM juga. Nah, kemudian ada itu pada ini ya, pada ulasan Genshin Impact ya. Kemudian Yulianti dan rekan-rekan itu menunjukkan perkembangan pendekatan ya, deep learning. Kemudian ada ini pada tweet ChatGPT. Nah, kemudian itu ada dari Akbar dan rekan-rekan menunjukkan random forest memperoleh performa yang baik setelah dituning, sedangkan Handoko dan kawan-kawan juga mendapatkan performa random forest yang baik pada ulasan maskapai. Nah, dari penelitian tersebut terlihat bahwa performa algoritma itu sangat dipengaruhi oleh data dan skenario eksperimen. Oleh karena itu penelitian saya ini saya melakukan pengujian kembali dalam satu pipeline yang konsisten. Ini ada dataset ID SMSA. Ya, dataset ini yang akan digunakan ya adalah ID SMSA, yaitu dataset tweet yang berbahasa Indonesia. Itu dari platform X atau Twitter ya, dulunya Twitter sekarang X, dengan domain diskusi pasar saham Indonesia. Nah,
dataset ini memiliki 3.288 tweet ya berbahasa Indonesia dengan 3 kelas sentimen, yaitu positif, negatif, dan juga netral. Nah, data tersebut sudah memiliki anotasi sehingga saya tidak perlu lagi yang melakukan pelabelan sentimen dari awal. Dalam eksperimen nanti yang digunakan sebagai fitur adalah text tweet karena distribusi jumlah data pada setiap kelas dapat berbeda. Nah, saya tidak hanya mengandalkan accuracy, makro F1 score akan digunakan sebagai metrik utama agar setiap kelas mendapatkan bobot penilaian yang sama. Pada bagian metodologi penelitian, proses penelitian dimulai dengan melakukan audit data terhadap dataset untuk melihat data kosong, duplikasi, dan juga distribusi label. Nah, selanjutnya dataset itu dibagi menjadi 80% untuk data training, 20% untuk data testing. Kemudian menggunakan stratified split ya, agar proporsi setiap kelas tetap terjaga. Nah, kemudian teks itu kita lakukan preprocessing seperti cleaning, scaffolding, normalisasi, tokenisasi, stop word removal, dan stemming. Nah, setelah itu teks diubah menjadi representasi angka menggunakan TF-IDF. Data tersebut kemudian kita gunakan untuk melatih dan membandingkan ketiga algoritma, dilanjutkan dengan tuning ya, dan evaluasi akhir. Nah, 3 algoritma dalam penelitian ini terdapat 3 algoritma yang dibandingkan. Yang pertama itu MNB atau multinomial naive Bayes ya. Nah, secara sederhana algoritma ini menggunakan pendekatan probabilitas dan banyak digunakan untuk klasifikasi teks. Kemudian ada linear SVM atau linear support vector machine ya, atau SVM tadi. Nah, algoritma ini mencoba mencari batas pemisah terbaik antar kelas dan cocok digunakan pada data teks yang memiliki banyak fitur. Kemudian yang ketiga itu ada random forest, yaitu metode assembly yang menggabungkan banyak decision tree. Nah, hal ini penting ya dalam penelitian ini adalah ketiga algoritma menerima input dan perlakuan data yang sama sehingga hasil perbandingannya menjadi lebih adil. Oke, lanjut. Di sini ada protokol eksperimen yang fair ya. Jadi pada proses eksperimen nanti data pertama kalinya itu dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Kemudian parameter tuning itu hanya dilakukan menggunakan data training dengan grid search CV ya, dan stratified 5-fold cross validation. Secara sederhana, grid search CV itu digunakan untuk mencoba beberapa konfigurasi parameter dan memilih konfigurasi memberikan performa terbaik. Nah, setelah parameter terbaik itu diperoleh, itu modelnya itu kita dilatih kembali menggunakan seluruh data training. Nah, kemudian barulah dilakukan evaluasi satu kali ya menggunakan test set. Jadi yang sebelumnya tidak digunakan dalam proses pelatihan maupun tuning. Nah, dengan cara ini hasil pengujian akhir dapat lebih objektif. Lanjut, evaluasi. Untuk mengevaluasi model, metrik utama yang digunakan adalah makro F1 score. Metrik ini dipilih karena memberikan bobot yang sama kepada kelas positif, negatif maupun netral tadi ya. Nah, selain itu penelitian ini juga menggunakan accuracy, precision, recall, metrik untuk masing-masing kelas, serta coefficient matrix. Nah, nanti hasil eksperimen itu akan ditampilkan dalam bentuk perbandingan ya, performa sebelum dan sesudah tuning. Nah, parameter terbaik masing-masing algoritma serta pola kesalahan klasifikasi. Nah, perlu ditekankan bahwa pada tahap proposal ini belum ada ya algoritma yang dinyatakan sebagai pemenang. Jadi algoritma terbaik itu baru dapat ditentukan setelah eksperimen benar-benar dilakukan. Kemudian untuk jadwal penelitian ya, penelitian ini direncanakan dilaksanakan selama 12 minggu. Jadi tahap awalnya itu digunakan untuk finalisasi desain penelitian dan studi literatur, kemudian dilanjutkan dengan audit dataset IDSMSA-nya,
kemudian preprocessing, serta pembentukan fitur TF IDF. Nah, setelah data siap dilakukanlah eksperimen baseline terhadap ketiga algoritma yang tadi. Nah, tahap berikutnya adalah hyperparameter tuning, evaluasi menggunakan test set, dan analisis terhadap hasil yang diperoleh. Nah, pada tahap akhir dilakukan penyusunan laporan pembahasan hasil dan revisi sehingga menghasilkan laporan serta dokumentasi eksperimen yang lengkap. Oke, sebagai kesimpulan, proposal penelitian ini menawarkan eksperimen komparatif ya yang sederhana tetapi terkontrol untuk analisis sentimen media sosial berbahasa Indonesia. Nah, 3 algoritma yaitu multinomial naive Bayes atau NB tadi, kemudian linear SVM, dan juga random forest akan dibandingkan menggunakan dataset, preprocessing, TF-IDF, prosedur validasi, dan matriks evaluasi yang sama. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memperoleh rekomendasi algoritma yang memiliki performa paling baik ya pada dataset ID SMSA berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan. Nah, demikianlah presentasi proposal tugas akhir saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.